Bayangin kamu duduk sendirian di sofa, di kasur, atau di meja kerja yang udah kamu tempatin terlalu lama. Kamar yang sunyi, jam jalan terus, dan entah kenapa hidup terasa pelan tapi berat. Di momen seperti itu, ada satu pertanyaan yang muncul pelan-pelan, lalu menikam. Sebenarnya, aku ini mau hidup ke arah mana? Pertanyaan itu muncul ketika kamu berhenti sibuk, ketika suara dunia diam dan suara hati mulai ngomong. Ada suara yang bilang kamu harus mengikuti rencana besar yang orang-orang sekitar anggap aman. Rencana stabil, rencana mapan, rencana yang udah ditempuh jutaan orang. Tapi ada suara lain di dalam dirimu. Suara kecil yang bilang, aku pengen nyoba cara lain. Aku pengen nemuin sesuatu yang terasa pas buat diri aku sendiri. Dan dua suara itu ketemu di satu titik paling membingungkan dalam hidup. Ketika kamu harus memilih arah tanpa tahu akhir perjalanan itu seperti apa. Selamat datang kembali di The Mind Workspace, ruang untuk orang-orang yang lagi belajar memahami hidupnya, tanpa harus terburu-buru mengajar validasi siapapun. Dalam hidup, kita tumbuh dengan dua kompas dari luar dan kompas dari dalam. Kompas luar adalah suara keluarga, lingkungan, orang-orang yang sayang sama kamu. Mereka ingin kamu aman, stabil, dan tidak tersesat. Mereka melihat dunia dari pengalaman mereka sendiri. Kompas dalam adalah suara di dalam diri sendiri. Ada keinginan, ada rasa penasaran, ada intuisi, ada ambisi, dan arah yang kamu rasa benar. Dan seringkali, dua kompas ini menunjuk tempat yang berbeda. Perbedaan arah itu bukan berarti ada yang salah. Itu hanya bukti bahwa kamu dan mereka melihat hidup dari posisi yang berbeda. Kamu mungkin pernah ada di situasi ini. Kamu ingin mencoba sesuatu yang menurutmu punya masa depan, tapi tidak semua orang bisa melihatnya. Kamu ingin berkembang lewat pengalaman, bukan sekedar lewat teori. Kamu ingin belajar hal-hal baru yang mungkin tidak umum di lingkungan kamu. Kamu ingin membuka pintu-pintu peluang yang tidak semua orang pahami. Tapi, di sisi lain, semua yang kamu lakukan terlihat tidak jelas, tidak aman, atau bahkan hanya membuang waktu saja. Lalu suatu konflik muncul, bukan karena kamu keras kepala, bukan karena mereka kolot, tapi karena kalian berdua punya definisi keberhasilan yang berbeda. Tidak ada pihak yang sepenuhnya benar, dan tidak ada pula pihak yang sepenuhnya salah. Yang ada hanyalah perbedaan cara mencintai. Mereka ingin kamu aman, dan kamu ingin kamu merasa hidup. Itu dua hal yang seringkali nggak berjalan beriringan. Banyak orang berpikir bahwa hidup punya satu pola. Kerja seperti ini, hidup seperti itu, ikuti langkah yang sama dan tunggu sukses datang di ujungnya. Tapi kenyataannya, dunia ini terlalu luas untuk satu pola saja. Ada orang yang berkembang lewat pekerjaan formal, ada orang yang berkembang lewat bisnis kecil yang ia bangun diam-diam, ada yang tumbuh lewat relasi, ada yang tumbuh lewat pengalaman lapangan, ada yang tumbuh dari kesalahan. Ada juga yang tumbuh dari mengambil resiko. Tak ada satu arah hidup yang berlaku universal. Yang ada hanya arah hidup yang tepat untuk kamu. Dan kamu boleh mencari arah hidupmu sendiri tanpa harus menjelekkan arah hidup orang lain. Kamu gak harus jalan cepat, gak harus jalan lurus, gak harus jalan di jalan yang sama dengan kebanyakan orang. Yang penting adalah kamu benar-benar sedang berjalan dan bukan hanya diam mengikuti arah yang tidak kamu mengerti. Pada akhirnya, meskipun kamu punya arah sendiri, hidup tidak bisa dijalani hanya dengan idealisme. Ada momen ketika kamu sadar, aku boleh milih jalanku sendiri, tapi aku tetap punya tanggung jawab yang harus aku selesaikan. Tanggung jawab bukan penjara. Tanggung jawab adalah bagian dari kebebasan yang dewasa. Karena hidup itu bukan cuma soal mengejar yang kamu mau, tapi juga menyelesaikan yang memang menjadi bagian dari perjalananmu. Tanggung jawab mengajarkan kedisiplinan. Disiplin, kesabaran, komitmen, profesionalitas, ketahanan, dan karakter. Ini bukan soal tunduk pada orang lain. Ini soal menghormati diri kamu sendiri. Kebebasan tanpa tanggung jawab akan membuat hidup kamu berantakan. Hidup kamu berantakan. Tapi, tanggung jawab tanpa kebebasan akan membuat hidupmu terasa sesak,
Yang kamu butuhkan adalah keseimbangan. Dan keseimbangan itu datang dari kedewasaan, bukan dari usia. Steve Jobs, seseorang yang udah kita kenal, dia nggak mengikuti pola hidup kebanyakan orang. Dia keluar dari kampus, dia nggak mengikuti langkah aman dan tidak menjalani satu rute tertentu karena orang lain memintanya. Tapi satu hal penting, dia nggak pernah berhenti bertanggung jawab terhadap hidupnya. Dia belajar di kelas yang bahkan tidak penting secara akademik. Dia bereksperimen. Dia menggabungkan dua hal. Kebebasan memilih arah hidup dan tanggung jawab membangun fondasi arah itu. Hasilnya, sebagian dunia berubah karena kombinasi itu. Bukan karena jalur yang ia pilih, tapi bagaimana ia menjalani jalurnya. Ada satu kalimat yang pernah kamu dengar dan itu bukan kalimat biasa. Kalimat yang berlaku untuk semua orang pada semua tahap hidup. Kita harus mempersiapkan diri untuk semua peluang-peluang yang akan datang. Peluang tidak hanya datang pada mereka yang pintar, tidak hanya pada mereka yang punya gelar, yang kerja di kantor besar. Peluang datang pada orang yang siap. Dan orang yang siap adalah mereka yang punya tanggung jawab, punya keahlian, punya mental kuat, punya kedewasaan, dan juga punya komitmen terhadap hidupnya sendiri. Jack Canfield berkata, "If you want opportunities, become someone who is ready." Sederhana, dalam, dan benar untuk semua situasi hidup. Kamu boleh memilih cara hidupmu sendiri. Kamu boleh memilih arah yang berbeda dari kebanyakan orang. Kamu boleh menyusun hidupmu dengan kreativitas. Tapi, kamu tetap menyiapkan diri untuk apapun yang akan datang. Karena hidup tidak menghormati seseorang yang hanya bermimpi. Hidup menghormati seseorang yang bersiap. Lalu muncul pertanyaan, siapa diri ketika peluang itu muncul? Bukan apa cita-citamu, bukan apa niatmu, tapi bagaimana kamu mempersiapkan dirimu untuk menyambutnya. Kalau hari ini kamu lagi bingung tentang arah hidup, kalau kamu lagi berada di persimpangan, kalau kamu lagi ngerasa hidupmu tidak normal dibandingkan orang lain, ingat ini, kamu tidak harus mengikuti arah hidup orang lain. Tapi kamu juga tidak boleh lari dari tanggung jawab hidupmu sendiri. Kamu boleh mengejar mimpi yang berbeda, tapi kamu tetap harus menyelesaikan apa yang memang menjadi bagianmu. Kamu boleh merancang hidupmu seperti yang kamu mau, tapi kamu tetap harus matang di dalam prosesnya. Hidup tidak akan memaksamu memilih satu jalur saja. Hidup hanya memintamu untuk berani memilih, lalu berani bertanggung jawab, berani mempersiapkan diri, berani membuka mata terhadap peluang. Karena yang membuat seseorang berhasil dalam hidup bukan arah yang ia pilih, tapi bagaimana ia berjalan di arah itu. Bahkan arah yang kecil bisa membawa kamu ke tempat yang sangat besar kalau kamu menjalaninya dengan komitmen, kesadaran, dan persiapan. The Mind Workspace adalah ruang tempat kamu belajar memahami bahwa hidup tidak harus mirip hidup orang lain untuk bisa disebut berhasil. Perbedaanmu bukan kutukan, perbedaanmu adalah arah. Arah yang kamu bentuk pelan-pelan, bersama tanggung jawab, bersama kesiapan, bersama kedewasaan yang tumbuh dari pengalamanmu sendiri. Terus berjalan, terus tumbuh, terus persiapkan diri. Karena dunia selalu punya ruang untuk orang yang siap. Sampai bertemu di langkah berikutnya. Jangan lupa cek link yang ada di description box, jurnal kecil yang bisa membuat perubahan besar di masa depan. Semoga hari-harimu terus menyenangkan dan terus ada perbaikan. Sampai bertemu di value yang lebih tinggi di masa depan. Thank you. Bye-bye. Jangan lupa